Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Alfina, selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas perencanaan keuangan dengan topik pembahasan alokasi aset dan retirement planning. Sebelum memasuki ke materi yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Jadi, kita akan bahas tentang topik materi yang pertama, yaitu alokasi aset. Alokasi aset merupakan proses membagi dana investasi di antara berbagai kelas aset yang berbeda, seperti saham, obligasi, reksadana pasar uang, properti, dan komoditas. Tujuan dari alokasi aset untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan investasi yang diinginkan dan tingkat resiko yang dapat ditoleransi atau yang dapat diterima. Baik, berikut merupakan pengertian dari alokasi aset yang telah saya sampaikan. Selanjutnya, terdapat materi-materi yang akan disampaikan oleh pemateri 1 hingga pemateri 4. 1. Saham atau ekuitas. Ekuitas adalah kepemilikan saham yang diterbitkan oleh perusahaan publik. Di Amerika Serikat, saham-saham ini diperdagangkan di bursa saham seperti Nikkei dan Nasdaq. Sementara di Indonesia, saham-saham ini diperdagangkan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI. Potensi keuntungan dari kelas aset ini diperoleh dari kenaikan harga saham atau dengan menerima dividen. Aset kelas name berupa ekuitas sering dibagi lagi dengan kapitalisasi pasar menjadi saham-saham berkapitalisasi kecil, saham berkapitalisasi menengah hingga kapitalisasi besar atau blue chip stocks. Di Indonesia, blue chip stocks ini masuk dalam kategori LQ45. 2. Obligasi atau investasi pendapatan tetap lainnya. Investasi pendapatan tetap adalah investasi dengan tingkat pengembalian dalam bentuk bunga atau kupon. Investasi ini umumnya dianggap beresiko daripada berinvestasi di ekuitas atau aset kelas name lainnya. 3. Money market dengan uang tunai atau cash equivalent. Keuntungan pasar uang terkait likuiditasnya, dana atau modal yang disimpan dalam bentuk uang tunai atau setara kas tentu dapat dengan mudah diakses kapan saja. 4. Real estate atau aset berwujud lainnya. Real estate dan berbagai aset fisik dianggap sebagai aset kelas name yang menawarkan perlindungan terhadap inflasi. Sifat aset ini membuat aset ini dianggap sebagai aset yang lebih nyata. Dalam hal itu, jenis aset ini berbeda dari aset yang hanya ada dalam bentuk instrumen keuangan seperti investasi derivatif. 5. Future atau investasi berjangka dan derivatif keuangan lainnya. Kategori aset ini mencakup kontrak berjangka, pasar falas, option atau opsi, dan deretan derivatif keuangan lainnya yang kini makin berkembang. Derivatif adalah instrumen keuangan yang didasarkan pada atau berasal dari aset dasar. Misalnya opsi saham adalah turunan dari saham. Opsi saham adalah kontrak yang memberikan hak kepada karyawan perusahaan untuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan harga tertentu pula. Biasanya opsi saham menawarkan harga yang lebih murah dari harga saham di pasar saham. Tahapan dalam proses investasi. Tahapan dalam proses investasi terbagi menjadi 4, yaitu pembuatan rencana keuangan, pengalokasian aset, implementasi monitor, dan evaluasi. Yang pertama, pembuatan rencana keuangan. Tindakannya yaitu identifikasi profil risiko, penentuan tujuan dan batas investasi, aset alokasi strategis. Tahapan yang kedua adalah pengalokasian aset. Tindakannya yaitu untuk alokasi dalam aset beresiko. Mulailah dalam jumlah kecil di mana Anda merasa nyaman. Pertahankanlah jumlah alokasi yang cukup untuk likuiditas. Yang ketiga, tahapan implementasi. Tindakannya yaitu implementasi alokasi aset, lakukan investasi bertahap atau secara rutin. Yang keempat, tahapan monitor dan evaluasi. Tindakannya yaitu memantau kinerja investasi, evaluasi ulang alokasi aset agar tetap sesuai dengan tujuan investasi. Pentingnya alokasi aset selain untuk memenuhi tujuan investasi sesuai dengan jangka waktunya serta menjaga likuiditas, bahkan alokasi aset strategis merupakan salah satu komponen terpenting. Dengan berinvestasi di lebih dari satu aset kelas, maka investor dapat mengurangi risiko kerugian, fluktuasi, dan hasil portofolio.
Memahami dan melaksanakan pengalokasian aset akan membantu kamu mengelola keuanganmu, mulai dari mengurangi resiko kerugian saat berinvestasi sampai mencapai tujuan keuangan dengan tepat. Diversifikasi. Diversifikasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Diversifikasi portofolio. Membangun portofolio dapat mengurangi risiko dengan berinvestasi dalam portofolio, yang merupakan sekumpulan investasi berganda dalam aset yang berbeda. Misalnya, portofolio teman-teman mungkin terdiri dari berbagai saham, obligasi, dan investasi real estate. Dengan membangun portofolio, teman-teman melakukan diversifikasi di beberapa investasi daripada fokus pada satu investasi. Portofolio dapat mengurangi resiko ketika investasinya tidak bergerak secara bersamaan. Bahkan jika satu investasi mengalami kinerja yang buruk, maka investasi lainnya mungkin berkinerja baik dan dapat mengimbangi dampak buruknya. Manfaat utama dari diversifikasi adalah mengurangi paparan investasi terhadap efek buruk dari setiap investasi individu. Kedua, diversifikasi saham lintas industri. Berinvestasi dalam saham perusahaan di industri otomotif, saham perusahaan di industri makanan eceran, saham perusahaan di industri perawatan kesehatan, dan sebagainya. Portofolio saham yang terdiversifikasi lintas industri kurang risiko daripada portofolio saham yang semuanya berbasis di industri. Manfaat diversifikasi menjadi lebih besar karena investasi proporsional dalam saham apapun lebih kecil. Dengan demikian, portofolio kurang terekspos pada kinerja buruk dari saham manapun. Terima kasih kepada 4 materi kita selanjutnya. Kita akan membahas tentang retirement planning, yaitu proses perencanaan keuangan dan persiapan untuk masa pensiun. Tujuan dari retirement planning ini untuk memastikan bahwa seseorang memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan finansial selama masa pensiun dan dapat menikmati kehidupan yang nyaman setelah tidak bekerja lagi. Pembahasan yang lebih dalam akan disampaikan oleh pemateri 5-7. Berbagai faktor dapat mempengaruhi perencanaan pensiun. Faktor yang pertama adalah age atau usia. Usia merupakan tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Menurut Morty et al. 2012, kelompok dengan usia muda 26-35 tahun memiliki persepsi yang lebih baik terhadap perencanaan pensiun. Dan faktor yang kedua adalah pendapatan. Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh seseorang sebagai imbalan atas usaha atau pekerjaan yang dilakukannya. Ketika pendapatan seseorang meningkat, maka probabilitas tabungan mereka juga akan meningkat. Faktor yang ketiga adalah marital status. Karyawan dengan status menikah memiliki tingkat kebutuhan yang lebih banyak sehingga pengeluaran mereka pun lebih tinggi. Namun pengeluaran tersebut dapat diimbangi dengan pendapatan dari suami dan istri. Faktor yang keempat adalah education atau pendidikan, merupakan usaha secara sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup lebih baik. Penelitian Mansor et al. 2015 memberikan bukti bahwa terjadinya hubungan positif sangat kuat antara tingkat pendidikan dan perencanaan pensiun. Faktor yang kelima adalah saving behavior, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kebutuhan finansial di masa mendatang, yaitu dengan menabung. Faktor yang keenam adalah attitude toward retirement. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda terhadap pensiun. Menurut Sahmugam dan Abidin 2013, sikap mengacu pada efek evaluatif positif atau negatif individu dalam melakukan perilaku tertentu. Faktor yang ketujuh adalah social influence. Pengaruh sosial terjadi ketika pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh orang lain. Smith, Lewis, dan Schutz 2016. Pentingnya menyiapkan perencanaan pensiun.
Perencanaan pensiun adalah proses merencanakan keuangan Anda untuk memenuhi kebutuhan finansial setelah Anda pensiun dari pekerjaan. Berikut adalah beberapa mengapa alasan perencanaan pensiun sangat penting. 1. Kemandirian keuangan di masa pensiun. Dengan perencanaan pensiun yang tepat, Anda dapat menciptakan kestabilan keuangan di masa pensiun. Anda dapat mengatur dana pensiun, investasi, dan aset lainnya untuk memastikan Anda memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan termasuk biaya kesehatan, gaya hidup yang diinginkan. 2. Menghindari kekurangan keuangan. Tanpa perencanaan yang baik dan resiko Anda mengalami kekurangan keuangan di masa pensiun. Jika Anda tidak menyimpan atau menginvestasi dana dengan benar, Anda mungkin tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan atau menjalani hidup yang diinginkan. 3. Memaksimalkan tabungan dan investasi. Membantu Anda mengoptimalkan tabungan dan investasi Anda untuk pertumbuhan jangka panjang dengan memulai perencanaan pensiun lebih awal. Anda memiliki lebih banyak waktu membangun portofolio investasi yang beragam dan memanfaatkan keuntungan bunga majemuk. Ini dapat membantu Anda mencapai tujuan keuangan jangka panjang Anda. Melindungi dari ketidakpastian masa depan. Finansial tidak selalu dapat diprediksi. Dengan retirement planning yang baik, Anda dapat melindungi diri Anda dari ketidakpastian ekonomi, inflasi, perubahan kebijakan pensiun, atau kejadian tak terduga lainnya. Dengan merencanakan dengan hati-hati, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan resiko dan persiapan diri menghadapi situasi yang tidak terduga. 5. Mengurangi beban keuangan pada keluarga Anda di masa pensiun. Dengan memiliki sumber pendapatan stabil memadai, Anda tidak perlu mengandalkan dukungan keuangan dari anggota keluarga lainnya. Ini memungkinkan Anda untuk menjalani pensiun dengan tenang dan tidak mengganggu kehidupan finansial mereka. Saat ini mungkin kita bisa menghasilkan sampai berpuluh-puluh juta rupiah dalam 1 bulan. Namun di masa tua, kita mungkin saja hanya bisa menghasilkan ribuan rupiah, bahkan mungkin tidak menghasilkan sama sekali. Namun, kita juga pasti tidak ingin membebani anak cucu di masa tua. Sehingga retirement planning perlu disiapkan untuk menjadi lansia yang mandiri secara finansial. Kita akan membahas bagaimana langkah-langkah membuat retirement planning. 1. Buatlah tujuan yang ingin dicapai. Hal yang paling utama dalam setiap perencanaan apapun yang ingin dilakukan adalah menentukan tujuan dari rencana itu sendiri. Sebab apabila kita membuat perencanaan tanpa menetapkan tujuan yang jelas, maka kita jadi tidak memiliki target untuk mencapai perencanaan tersebut. Sehingga perencanaan tersebut akan lebih mudah gagal. Untuk retirement planning, kita bisa menetapkan tujuan yang berorientasi pada masa tua. Misalnya, pensiun dengan bebas cicilan KPR. Yang kedua, buatlah rencana untuk mencapai tujuan perencanaan. Setelah menetapkan tujuan, maka tentu saja kita harus membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Retirement planning harus disiapkan sedini mungkin, apalagi jika sudah memiliki pendapatan tetap. Semakin dini retirement planning disiapkan, maka semakin terjamin pula kehidupan di masa pensiun. Misalnya saja, mulai dengan membuat rekening khusus tabungan hari tua dan lainnya. 3. Mulailah menabung dan berinvestasi. Penghasilan yang didapatkan setiap bulan harus bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang ditujukan untuk berbagai kebutuhan pula. 2 diantaranya adalah bagian untuk menabung dan bagian untuk berinvestasi. Menabung tidak perlu nominal yang besar, asalkan rutin dilakukan, sehingga nominal yang tadinya sedikit lama-lama akan terkumpul semakin banyak. Begitu juga dengan investasi, tidak perlu dalam jumlah besar, asalkan tetap menghasilkan. Investasi pun dapat memiliki beragam jenis yang dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing dengan tingkat resikonya pula.
Keempat, lunasi utang-utang yang ada. Jika saat ini masih memiliki utang, maka segera lunasi dan sebisa mungkin hindari membuat utang lagi. Sebab apabila masih memiliki utang di masa tua, maka kita tetap harus bekerja untuk melunasi utang-utang tersebut di masa pensiun. Hal ini tentu bukan menjadi tujuan dari retirement planning. Kelima, memantau kebutuhan asuransi. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri, kita sudah semakin tua dan renta untuk menghasilkan uang dengan banyak seperti saat muda dulu. Oleh karena itu, dalam pembuatan perencanaan retirement planning, kita juga harus mempertimbangkan pembelian asuransi, terutama asuransi jiwa seumur hidup yang dapat diklaim kapanpun ketika tertanggung meninggal dunia. Selain itu, apabila kita adalah kepala keluarga, maka kita juga perlu mempertimbangkan pembelian asuransi untuk keluarga, sehingga semua anggota keluarga dapat terlindungi dan keuangan di masa tua akan semakin aman lagi. Baik teman-teman, berikut merupakan penyampaian tentang materi alokasi aset dan retirement planning. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau grup WA dengan meninggalkan nama dan NIM. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Saya, selaku moderator, meminta maaf atas kekurangan dan salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These people do not faze me, enjoying every